Ya pemirsa, kini PT Pegadaian Persero sudah membuka gerai ataupun G-Store keempat di seluruh Indonesia, tepatnya di Kota Medan yang berada di Mall Sun Plaza Medan. Nah, untuk mengetahui seperti apa pembukaan G-Store ataupun Jewelry Store Pegadaian di Kota Medan ini, saat ini saya akan berbincang dengan pemimpin wilayah PT Pegadaian Persero, Kanwil 1 Kota Medan, sudah ada Bapak Edwin S. Inkriwang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat datang di G-Store Galeri 24 di Kota Medan. Baik, Pak Edwin. Pak Edwin, mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengenai G-Store ini, Pak, yang ada di Kota Medan. Ini merupakan yang keempat ya, Pak, ya, di Indonesia. Ya, G-Store ini yang ada di Kota Medan ini adalah yang keempat di Indonesia. G-Store ini kami dari Pegadaian yang merupakan induk dari perusahaan Galeri 24 akan menyediakan sebuah sarana bagi masyarakat Medan khususnya sebagai pusat penjualan emas batangan dari seluruh vendor kami, mulai dari Antam, kemudian UBS, Lotus, dan Galeri 24 itu sendiri. Mungkin bisa disebutkan, Pak, kelebihan dari G-Store ini apa sih, Pak? Kelebihannya, ya kita bisa melakukan pembelian baik secara tunai maupun secara pembiayaan, itu yang pertama. Yang kedua adalah buyback bisa dilakukan di seluruh outlet Galeri 24 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tentu saja branding dari Pegadaian yang merupakan penjamin dari perusahaan ini. Baik, Pak. Ini kan baru dibuka ya, Pak, ya, ataupun sudah melaksanakan soft opening. Kira-kira apa sih yang akan diberikan kepada masyarakat nantinya? Oke, untuk 100 pembeli pertama dengan nilai pembelian minimal 2,5 juta, kami memberikan top up atau diskon sebesar 100.000. Kalau untuk logam mulia sebanyak kira-kira 5 gram ya. Kemudian kami juga memberikan top up tabungan emas senilai 52.500 untuk 100 pembeli pertama tanpa melihat berapa jumlah pembelian yang mereka lakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan kembali melanjutkan rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Ketua DPRD Kota Medan Hashim membuka rapat paripurna turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala, dan Wakil Ketua Bahrumsyah dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota baik hadir secara langsung ataupun melalui sambungan virtual. Sejumlah fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umumnya terkait kurang maksimalnya kinerja pemerintah Kota Medan, diantaranya mengenai infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan lainnya. Dalam rapat paripurna ini, fraksi-fraksi DPRD berharap Pemko Medan dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat Kota Medan ke depannya. Dalam paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al-Rahman, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan. Ini adalah pemenang umum dari fraksi-fraksi. Tadi kita lihat dari semua fraksi banyak memberikan kritikan ya terkait dengan silpa yang tinggi di tahun 2020. Nah, ini mungkin nanti yang harus menjadi tindak lanjut dari Pemko. Rapat paripurna kembali dilanjutkan pada tanggal 21 Juni mendatang dalam agenda penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Dari Medan, Fahmi Tihuan mengabarkan. Kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disambut dengan tarian Setabe Sekapur Sirih, tanda penghormatan kepada pejabat negara yang didampingi oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alis Nurdin, serta Ketua Tim Penggerak PKK Musi Banyuasin Tia Yufada, serta Kepala Dinas PPPA Musi Banyuasin Dewi Kartika. Acara peresmian pembentukan Keluarga Sejahtera Puspaga Rumah Cinta oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dilaksanakan di off-room perkantoran Pemkab Musi Banyuasin pada Rabu 9 Juni 2021 kemarin. Acara ini pun dihadiri oleh ribuan warga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini adalah pengukuhan pusat pembelajaran keluarga ya.
Dan mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini yang nantinya bisa menjawab permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Subang khususnya. Sementara Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin sangat mengapresiasi adanya peresmian rumah cinta, termasuk di kawasan perusahaan yang ada di Musi Banyuasin. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar berkomitmen serupa dan menentukan tim penilaian. Dalam hal ini tentu ada prasyarat untuk mencapai ISPO itu sudah dilakukan. Kita juga ada MOBA Sustainable Palm Oil Initiative di mana di dalamnya ada aspek perlindungan pekerjaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan adanya Puspaga Rumah Cinta mampu memberikan pembelajaran serta sebagai konsultan dalam membangun keluarga sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar di 73 desa di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau PMPD menggelar pencanangan dan sosialisasi di gedung Aula Pemkab Oku Selatan. Kegiatan pencanangan dan sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Oku Selatan, unsur TNI, Polri, serta segenap jajaran pemerintahan di Kabupaten Oku Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tahapan pelaksanaan serta menyampaikan aturan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan dilakukan serentak di 73 desa di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Oku Selatan pada 6 Oktober mendatang. Dalam kesempatan ini, Bupati Oku Selatan berharap agar semua pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pemilihan kepala desa serentak ini dapat berjalan dengan lancar. Bupati juga menghimbau agar saat pelaksanaan nanti semua pihak agar selalu mematuhi protokol kesehatan agar dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Ini pelaksanaan pencanangan dan sosialisasi Pilkada serentak tahun 2021 yang akan diikuti oleh 73 desa. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dan mudah-mudahan sosialisasi ini berjalan dengan baik sehingga pemahaman dan informasi baik bagi kepala desa, ketua BPD dan seluruh unsur di kecamatan dan desa memahami sehingga masyarakat diberikan informasi yang jelas. Untuk persiapan kita sudah, insya Allah kita sudah membuat jadwal sebekan hingga tahapan-tahapannya sudah kita mulai termasuk hari ini. Makanya kita sosialisasikan hari ini supaya berjalan dengan baik dan lancar sesuai apa yang kita harapkan ke depannya. Kalau kita sistemnya masih sistem memilih secara langsung karena pilkades ini ada dua dengan elektronik ya kan, yang kedua dengan penjemput. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Adi Salani, TV One mengabarkan. Rapat Forum Desa Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan kembali digelar di Balai Desa Selabung Belimbing dengan dihadiri 15 kepala desa serta tokoh masyarakat. Pada Selasa pagi 8 Juni kemarin, puluhan kepala desa sekecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan kembali mengadakan rapat forum desa yang diadakan di Balai Desa Selabung Belimbing. Rapat ini memang rutin diadakan para kepala desa untuk memecahkan permasalahan serta konflik batas wilayah desa yang sering terjadi di kecamatan tersebut. Selain itu, juga untuk menjaga tali silaturahmi antar kepala desa di kecamatan tersebut. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Mekakau Ilir, Erson, dan dihadiri oleh seluruh kepala desa, perangkat pemerintahan desa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Selain pemaparan batas-batas wilayah desa, dalam rapat ini diadakan sesi tanya jawab. Ini kami mengadakan rapat forum di Desa Selabung. Adalah kegiatan rutinitas bulanan seluruh kepala desa sekecamatan Mekakau Ilir. Tujuannya yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan publik yang tidak bisa dipecahkan secara intern atau pribadi. Harapan kami selaku ketua forum dan beserta pengurus forum agar kiranya ke depan ini masyarakat dan seluruh pemerintahan desa ini kompak bersatu untuk menuju Indonesia maju. Meningkatkan ajang tali silaturahmi antara pemerintahan desa yang lain tetangga kepada pemerintahan desa yang sudah dijadwalkan untuk rapat forum, termasuk sebagian tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa yang ada di desa yang telah disepakati untuk mengadakan rapat-rapat.
Rapat forum desa seperti ini akan rutin digelar setiap bulannya di Kecamatan Mekakau Ilir agar selalu terjalin komunikasi yang baik kepada seluruh kepala desa di kecamatan tersebut. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, Rumah Sakit RSUP Dr. Rifai Abdullah membuka langsung pelayanan vaksinasi COVID-19 lebih kurang selama 1 minggu. Vaksinasi dimulai dari pukul 8 pagi hingga jam 12 siang bagi para lansia usia 50 tahun, bagi lansia usia 50 hingga 60 tahun. Di hari pertama ini, masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk divaksin di Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah. Namun seluruh pasien terlebih dahulu diperiksa untuk mengetahui riwayat penyakit yang pernah diderita, dan selanjutnya untuk para pasien yang sudah divaksinasi harus memasuki ruangan observasi selama 30 menit untuk menunggu perkembangan hasil vaksinnya. Menurut Direktur Rumah Sakit RSUP Dr. Abdullah, dalam 1 hari rumah sakit tersebut memvaksin sebanyak 100 orang lansia. Pihaknya juga menurunkan 4 tim, 1 timnya terdiri dari 1 dokter dengan dibantu tim medis seperti perawat. Vaksinasi untuk lansia dan pralansia yang dilaksanakan RSUP Dr. Rifai Abdullah. Nah, target kita berapa pasien Bu yang akan divaksin hari ini Bu? Kalau kami ini menargetkan target ya, kemampuan kita ya, sehari insya Allah 100. Berapa dokter yang kita siapkan Bu dari rumah sakit Bu untuk melayani masyarakat? Saat ini kita siapkan berapa tim? Ada 4 tim. Untuk para peserta yang sudah divaksin, Rumah Sakit RSUP Dr. Rifai Abdullah mengeluarkan sertifikat untuk menyatakan sehat, bahkan ruang mini untuk perawatan bagi pasien dengan gejala tertentu. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemberian cindramata antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PMD Sukabumi, Jawa Barat dan sebaliknya, serta pemberian cindramata dari Bank Sumsel Bubble, Kepala Bank Jabar menandai kerjasama dalam acara studi banding in-house training aplikasi manajemen sistem yang dilaksanakan di gedung BPKPRI di Jakarta serta di gedung PMD di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin Richa Cahyadi bersama Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu diwakili oleh Neti Rianasari bagian pelayanan bersama-sama mengikuti kegiatan CMS In-House Trading Aplikasi Cash Management System pada tanggal 8 Juni hingga 10 Juni 2021. Kerjasama ataupun bertukar informasi dalam rangka pengelolaan sistem keuangan desa yang nantinya akan bekerjasama dengan bank terkait atau Bank Sumsel Babel guna untuk cash management sistemnya. Jadi sehingga ke depan di Kabupaten Musi Banyuasin bisa juga meniru apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Kota Sukabumi. Pendapatan dari sini adalah banyak kan. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaring suatu kerjasama sehingga nanti Pemda Kabupaten Musi Banyuasin khususnya PMD itu seketika mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Musi. Diharapkan dengan adanya kerjasama dalam studi banding ini, pemerintah desa yang ada di wilayah Musi Banyuasin dapat melakukan transaksi pembayaran non-tunai ke pihak penyedia barang dan jasa sehingga transaksi dapat dilakukan secara akuntabel. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dihadiri oleh ratusan anggota TNI, Polri, serta pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pembukaan TMMD Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-111 di tahun 2021 dilaksanakan pada Selasa 15 Mei lalu di off-room Gedung Utama Perkantoran Pemda Musi Banyuasin. Acara ini dibuka langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi bersama Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Nurdin. Pada puncak pembukaan TMMD ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara TNI dan pemerintah Musi Banyuasin, yakni Komandan Kodim 0401
Letkol Faris Kurniawan dengan Bupati Dodi Reza Alex Nurdin. Ini begitu karena saya ingin agar kemanunggalan antara masyarakat dengan TNI di Muba ini semakin baik. Oleh karena itu, dengan TMMD, dengan TNI ini, saya kira ini program yang sangat bagus, bukan hanya bagi pemerintah kabupaten, tapi juga bagi TNI dan juga masyarakatnya. TMMD ke-111, yang kebetulan salah satu kabupaten di wilayah Kodam 2 Sriwijaya di Kabupaten Muba. Tadi kita lihat bersama bahwa pemerintah daerah sudah sangat memperhatikan sekali masyarakatnya, khususnya untuk Kecamatan Lalang. TMMD ke-111 ini dilaksanakan selama 30 hari, yakni dari tanggal 15 Juni sampai 14 Juli mendatang. Dengan menelan anggaran sekitar 14 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini saya berada di markas Kodim 0401 Musi Banyuasin, yang mana Satgas TMMD yang ke-111 dilaksanakan di Kecamatan Lalan, terdiri dari satuan Kodim 0401 Musi Banyuasin. Saat ini saya sudah bersama Bapak Letkol Faris Kurniawan, Bapak Dandim 0401 Musi Banyuasin. Pak Dandim, bagaimana Pak tentang pelaksanaan TMMD yang ke-111 di Kabupaten Musi Banyuasin? Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kegiatan TMMD yang sudah dimulai dari pra-TMMD, mulai dari minggu kedua bulan Maret 2021 hingga hari ini sudah bisa mencapai 85% daripada target yang harus diselesaikan. Pembangunan jalan sepanjang 24,15 km saat ini sudah mencapai di kilometer 20. Jembatan 2 unit sudah mencapai 95%, hanya tinggal finishing. 3 unit box culvert sudah tahap pengecoran, tinggal ditimbun dengan tanah pilihan. Penghargaan sebesar-besarnya kepada Pemkab Musi Banyuasin yang telah memberikan dukungan maksimal berupa dana anggaran untuk pelaksanaan pencapaian program sasaran fisik. Dapat saya laporkan bahwa dukungan anggaran dari Pemkab Musi Banyuasin senilai 14 miliar 954 juta ini merupakan yang terbesar di seluruh Indonesia. Ini mendapatkan apresiasi positif dan saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Pemkab Musi Banyuasin, khususnya kepada Dr. Dodi Reza Alex selaku Bupati Musi Banyuasin. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Letkol Faris Kurniawan Dandim 0401 Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 merupakan salah satu program persembahan Kemenparekraf RI sebagai sebuah wadah kreasi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa mengangkat kembali potensi, semangat, dan pendapatan dari pelaku di industri kreatif mengangkat tema produk Indonesia untuk ekonomi kuat. Rangkaian acara Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 telah dimulai pada 28 Mei sampai tanggal 4 Desember 2021. Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, dengan adanya ajang Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuan dengan pelatihan kewirausahaan dan mentoring sehingga bisa mengangkat kembali potensi, semangat, dan pendapatan pelaku di industri kreatif. Kita meluncing Apresiasi Kreasi Indonesia. Ini untuk pertama membangkitkan semangat, khususnya ekonomi kreatif. Memang COVID-19 memberikan begitu banyak pembatasan bagi kita, tapi inovasi dan kreativitas kita tidak akan pernah bisa dibatasi. Yang kedua, COVID-19 memaksa kita untuk mengadopsi, menginovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Malam ini adalah ajang kolaborasi kita.
Dan yang ketiga, harapan kita, para pelaku ekonomi kreatif ini sudah 1 tahun lebih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kita harapkan acara ini bisa tepat sasaran untuk teman-teman yang sangat membutuhkan. Sebelum dilakukan vaksinasi Sinovac untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Palembang, warga diberikan edukasi oleh beberapa pihak bahwa vaksin yang dilaksanakan oleh Vihara Fazra Bumi Palembang ini dapat dilaksanakan dengan aman. Vaksinasi ini melibatkan banyak pihak, diantaranya yaitu tenaga kesehatan Kemenkes serta pemerintah Kota Palembang yang dikawal juga oleh sejumlah pihak keamanan. Selain ditujukan kepada para pemuka agama, vaksinasi juga diperuntukkan bagi masyarakat umum seperti lansia, tenaga pendidik, serta utusan karyawan perusahaan yang belum pernah divaksin. Baru pertama kali. Bapak ada rasa takut nggak? Rasa takut sih ada, tapi ya karena pandemik ini ya kita diwajibkan harus suntik ya. Kita aja. Biasa aja? Iya. Ada rasa-rasa atau gimana? Ada sedikit ini aja pertama kali, tapi udah hilang. Oh gitu. Nggak kemeng sedikit. Itu vaksin. Ya, vaksin. Untuk lansia, tenaga pendidik, ya, dan pemuka agama kita. Dan ada lagi sebagian kepada orang-orang yang di sekitar wihara ini. Itu Vihara Fazra Bumi Sriwijaya Palembang. Kita kenapa mengadakan ini? Tujuan kita adalah supaya COVID cepat berlalu. Supaya COVID ini semuanya kita jangan lagi hidup new normal segala macam, kita harus normal kembali. Vaksin ini vaksin apa tadi? Vaksin Sinovac. Sinovac vaksinnya Sinovac. Kita bekerja sama Kementerian Kesehatan. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan menekan atau mengurangi penyebaran virus corona atau setidaknya membuat warga kebal terhadap virus berbahaya tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Selain Pantai Pelangi dan Pantai Bidadari yang sudah terkenal keindahannya, terdapat objek wisata yang masih tersembunyi di Kabupaten Oku Selatan. Salah satunya objek wisata Pantai Pila yang terletak di Desa Pila, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan yang masih asri dengan hamparan persawahan yang menghijau, ditambah berdiri kokohnya Gunung Seminung, menambah keindahan tempat wisata ini. Untuk menuju objek wisata Pantai Pila hanya bisa dengan menggunakan kendaraan roda 2. Itu pun ditambah dengan berjalan kaki sekitar 500 meter untuk menuju ke tempat wisata Pantai Pila. Namun minimnya akses jalan membuat objek wisata ini jarang diketahui pengunjung. Pemerintahan desa setempat berharap agar pemerintah pusat dapat membangun akses jalan agar potensi wisata di desa tersebut dapat menjadi salah satu tujuan wisata. Untuk sementara, memang kita ini di Desa Pila khususnya ini memiliki pantai wisata, tapi untuk masyarakat luas belum banyak yang tahu, dikarenakan salah satunya infrastrukturnya. Untuk jalan dari jalan besar menuju pantai ini belum memadai, karena kan kalau musim penghujan jalannya becek. Harapan kami selaku pemerintahan desa dan masyarakat Desa Pila tentunya mengharapkan bantuan baik dari kabupaten, provinsi ataupun pusat, terutama infrastruktur, masalah jalan untuk menuju ke lokasi pantai yang ada di Desa Pila itu. Dengan adanya objek wisata baru ini, diharapkan Desa Pila mampu menjadi destinasi wisata sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Guna mempercepat proses vaksinasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Polda Kepri dan Pemda setempat membuat program Nasi Kapau atau vaksinasi menjangkau pulau-pulau. Dengan menggunakan 3 kapal milik Polda Kepulauan Riau, rombongan berangkat menuju pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau. Setelah menerjang ombak dan melakukan perjalanan kurang lebih 12 jam, rombongan tiba di salah satu pulau terluar Kabupaten Lingga.
Program vaksinasi jangkau pulau atau nasi kapau ini dilakukan dengan menggunakan kapal milik Polair Polda Kepri yang berkeliling ke sejumlah pulau-pulau terluar dan terpencil di wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya yaitu Pulau Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga. Tim dari Polda Kepri dan Pemkab Lingga melakukan vaksinasi kepada nelayan dan warga sekitar sebanyak 250 orang. Ratusan warga menyambut baik program nasi kapau karena dengan program ini para nelayan banyak terbantu, tidak perlu ke kota untuk mendapatkan vaksinasi sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Program ini dimaksud untuk membantu pemerintah kita mempercepat vaksinasi supaya pemulihan ekonomi dapat cepat berjalan. Rekan-rekan tahu bahwa Polri memiliki kapal-kapal laut. Kami bersama TNI AL, kemudian Pak Danrem, bersama-sama Pemda melaksanakan vaksinasi di pulau-pulau kita. Karena kapasitasnya yang tidak terlalu bisa jauh menjangkau pulau-pulau kita, itu dilayani oleh kapal-kapal Polri. Kemudian yang cukup jauh, yang di lautan-lautan lepas, itu akan dilayani oleh saudara-saudara kami dari TNI AL maupun dari Bakamla. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ratusan lansia mengikuti vaksinasi massal COVID-19 dosis pertama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk percepatan vaksinasi nasional. Pelaksanaan vaksinasi massal dengan menerjunkan 6 orang vaksinator dengan sasaran prioritas para lansia, tenaga pendidik khusus guru SD, pelayanan publik, purnawirawan, dan warakawuri. Saat ini di Kabupaten Pringsewu masih masuk dalam zona orange dengan total kasus terkonfirmasi per 14 Juni 2021 sebanyak 896 orang. Ratusan lansia ikuti vaksinasi massal COVID-19 dosis pertama di halaman Mapolres Pringsewu, Lampung. Vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka akselerasi percepatan program vaksinasi nasional dan menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di hari pertama dalam pelaksanaan vaksinasi massal itu sebanyak 100 dosis vaksin yang siap disuntikan bagi warga yang sudah mengikuti vaksinasi untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya kita untuk menekan jumlah kasus COVID di Indonesia. Salah satunya dengan vaksinasi, dan yang terpenting adalah 3M, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu masih tetap, jadi walaupun orang sudah divaksinasi tetap harus melaksanakan 3M. Secara rinci, dari 896 orang terkonfirmasi COVID-19, 43 orang dinyatakan meninggal dunia, 93 orang menjalani isolasi mandiri, dan 760 orang dinyatakan sembuh. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah, Nanang TV One mengabarkan. Selamat siang, saat ini saya berada di Kampung Bahari, Angkatan Laut Palembang. Ini adalah sebuah kampung wisata dan kampung kerakyatan dan dibina oleh Angkatan Laut Palembang. Sambutlah program ini dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Tunjukkanlah bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut di kampung ini akan memberikan manfaat sehingga menularkan ke kampung-kampung yang lain. Komandan. Oke. Ini awal mulanya seperti apa, Komandan? Kalau boleh kita tahu ya. Gagasan ini muncul seperti apa, dan harapan Komandan sih kedepannya untuk Rumah Pintar dan Kampung Bahari ini kedepannya seperti apa? Jadi ada Kampung Bahari Nusantara ini adalah merupakan program TNI Angkatan Laut yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, bahwa di setiap Lantamal dan Lanal harus ada Kampung Bahari Nusantara untuk memberdayakan
Babin Potmar. Kalau kita tahu di Angkatan Darat ada Babinsa, di polisi ada Babin Kamtibmas. Nah ini Babin Potmar ini mempunyai tugas pokok bagaimana memberdayakan potensi-potensi maritim yang ada di wilayah seperti itu. Bentuknya adalah Kampung Badak Nusantara. Kalau rumah pintar ini khususnya seperti apa, Komandan? Kita menggunakan metode secara visual, auditori, dan kinestetik. Baik. Nah seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang kita pelajari adalah atau kita ambil adalah bahasa Inggris tapi sudah bentuk kalimat, sehingga mereka akan terbiasa dengan menggunakan kalimat itu. Berbeda dengan metode konvensional, guru yang banyak aktif, siswa banyak mendengar. Nah di sini di metode pelajaran bahasa Inggris di Rumah Pintar Lanal Palembang ini justru muridnya lah yang lebih banyak aktif, guru sebagai fasilitator. Bagaimana sih orang itu belajar? Good morning, good afternoon, good evening, good night. Have a nice dream, sleep well, goodbye. Peduli dengan desa terisolir, Kodim 0212 Tapanuli Selatan akan membuka jalan baru sepanjang 8 km yang akan menghubungkan antara Kecamatan Angkola Barat dengan Angkola Sangkunur di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan dibukanya jalan baru ini akan membuka keterisoliran dua desa di daerah tersebut selama 40 tahun. Menurut warga, Dusun Tangga Batu sudah ada sejak tahun 1980 lalu. Namun hingga saat ini akses penghubung antar Dusun Tangga Batu menuju Dusun Batu Rosak terisolir. Memasuki tahapan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 tahun anggaran 2021, jajaran Kodim 0212 Tapanuli Selatan akan membuka jalan baru yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Jalan baru sepanjang 8 km lebih ini menghubungkan dua kecamatan yakni Angkola Barat dengan Angkola Sangkunur. Jalan baru ini akan membuka keterisoliran antara desa di dua dusun, yaitu Dusun Tangga Batu, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, dan Dusun Batu Rosak, Desa Simataniari, di Kecamatan Angkola Sangkunur. Diharapkan dengan dibukanya jalan sepanjang 8 km ini akan meningkatkan aktivitas, ekonomi, sosial, dan ketahanan kedua desa. Selama ini kedua desa yang berada di pegunungan Bukit Barisan ini hanya dapat diakses dengan kendaraan roda 2 di atas jalan tanah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat kedua desa. Saat musim hujan, warga terpaksa berdiam diri karena tak bisa melalui jalan yang penuh dengan lumpur. Bahkan untuk mengangkut hasil pertanian atau hasil alam dari kedua desa, warga terpaksa mempergunakan kuda sebagai alat transportasi dan alat pengangkutan barang menuju desa lainnya yang telah bisa dilakukan kendaraan roda 4. Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing menyampaikan, sebanyak 150 orang prajurit TNI akan diterjunkan untuk membangun jalan baru sepanjang 8 km dengan waktu pengerjaan selama 30 hari. Kodim 0212 Tapanuli Selatan pada kesempatan kali ini diberi kepercayaan untuk melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-111 tahun anggaran 2021. Pelaksanaan TMMD ini merupakan program dari Mabes TNI dalam rangka untuk membentuk rak juang yang tangguh dengan cara membantu pemerintah dalam membuka wilayah-wilayah yang terisolir sehingga bisa digunakan untuk yang pertama untuk kesejahteraan rakyat, yang kedua untuk kepentingan aspek pertahanan. TMMD yang ke-111 pada tahun 2021 ini kami Kodim 0212 Tapanuli Selatan mendapatkan sasaran di Kecamatan Angkola Barat, tepatnya di Desa Siuhom, Dusun Tangga Batu, sampai dengan Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Proyek yang dikerjakan atau sasaran fisik yang dikerjakan adalah jalan, pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 8 km yang selama ini merupakan jalan setapak ataupun masih berupa perkebunan, sehingga selama ini atau kondisi sekarang ini masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas itu menggunakan kuda untuk mengangkut hasil buminya maupun untuk berpergian
dari satu desa ke desa yang lain. Sehingga kami berharap dengan pelaksanaan pembukaan jalan sepanjang 8 km ini dapat membantu meringankan masyarakat dalam hal menggunakan akses jalan sehingga dapat mempercepat roda perekonomian di kedua desa tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, Jalan Abbas Tari, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berlangsung rapat paripurna istimewa memperingati Hari Jadi Kota Palembang ke-1338 yang dihadiri sekitar 200 orang tamu undangan pada Kamis 17 Juni 2021. Hadir dalam paripurna istimewa ini Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang dan Wakil, termasuk juga Kapolrestabes Palembang dan Dim 418 Kota Palembang, Kejari Kota Palembang, tokoh masyarakat Sumatera Selatan dan Kota Palembang, pimpinan BUMN dan BUMD di Sumatera Selatan, dan Legiun Veteran termasuk DPRD Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin menjelaskan jika Kota Palembang telah mendapatkan 41 penghargaan pemerintah dalam 1 tahun terakhir. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan dalam video virtual mengucapkan selamat ulang tahun dan memohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung. Di usia yang sangat dewasa ini, Kota Palembang berkembang pesat hingga kini menjadi salah satu kota modern di Indonesia. Potensi sumber daya manusia memiliki angkatan kerja yang potensial. Indikator-indikatornya sudah disampaikan Pak Wali bahwa justru di masa pandemi ini Kota Palembang mengalami kenaikan kesejahteraan masyarakatnya. Saya tidak melihat ini sebesar apa, tapi ini artinya ada perbuatan yang luar biasa dari pemerintah kota Palembang bersama mitra-mitranya sehingga Palembang tidak termasuk yang ekonominya turun. Harapan kita terus bersinergi untuk membangun Kota Palembang walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tapi dalam hal ini legislatif dan eksekutif terus bersinergi untuk kemajuan Kota Palembang yang tercinta. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.